Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilyatul Mashun dari PGMI 5A. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Akhlak Tasawuf, yaitu materi yang keempat tentang standar baik dan buruk berdasarkan ajaran akhlak, moral, dan etika. Di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama yaitu membahas tentang pengertian akhlak mahmudah. Yang kedua yaitu membahas tentang akhlak madmumah. Dan yang ketiga yaitu membahas tentang bagaimana standar baik dan buruk menurut ajaran moral, etika, dan akhlak. Untuk pembahasan yang pertama yaitu kita akan membahas tentang akhlak mahmudah. Pastinya teman-teman sudah mengetahui apa sih akhlak mahmudah itu, karena akhlak mahmudah, kata akhlak mahmudah itu sangat familiar sekali dalam kehidupan kita. Akhlak mahmudah sendiri yaitu segala macam sikap dan tingkah laku yang baik yang dilahirkan oleh sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang baik yang ada dan yang terpendam dalam diri manusia. Jadi akhlak mahmudah ini bersangkut paut dengan kebaikan, hal-hal yang baik, hal-hal yang bersifat positif. Ketika kita membahas tentang akhlak mahmudah, di sini akhlak mahmudah itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada taat lahir dan yang kedua ada taat batin. Yang pertama taat lahir. Taat lahir yaitu berarti kita melakukan sesuatu atau amal ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk berbuat baik kepada sesama manusia dan lingkungan. Di sini ada beberapa perbuatan yang dikategorikan atau yang digolongkan sebagai taat lahir. Yang pertama ada tobat, yang mana tobat ini dilihat dari sikap seseorang atau tingkah laku seseorang, namun sifat penyesalannya atau sifat penyesalan dari sebuah kesalahannya itu disebut dengan taat batin. Yang kedua yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu perbuatan yang dilakukan kepada manusia untuk menjalankan dan mengamalkan kebaikan dan meninggalkan segala macam larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yang dikategorikan sebagai taat lahir yaitu syukur, artinya menerima atau berterima kasih kepada Allah tentang segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Itu yang disebut dengan macam-macam yang dikategorikan dengan taat lahir. Yang kedua yaitu taat batin. Taat batin yaitu segala sikap yang baik yang dilakukan oleh anggota badan, yaitu hati. Jadi berurusan dengan hati, berurusan dengan yang dalam. Contohnya seperti kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berserah diri tentang segala penantian yang kita harapkan dari sebuah hasil. Yang kedua yaitu sabar akan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Dan yang terakhir yaitu qanaah, merasa cukup kepada pemberian Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Dan tergolong sifat sikap atau perilaku akhlak mahmudah itu contohnya seperti jujur, pemaaf, berani, pemurah. Pemurah di sini maksudnya berani membelanjakan harta benda untuk hal-hal yang besar manfaatnya bagi orang lain. Dan ada juga contohnya seperti adil. Untuk pembahasan yang kedua yaitu tentang akhlak madmumah. Akhlak madmumah ini kebalikan dari akhlak mahmudah. Jika akhlak mahmudah ini membahas tentang kebaikan, hal-hal yang bersifat positif, lain halnya dengan akhlak madmumah yang membahas tentang suatu keburukan atau hal-hal yang negatif. Pengertian akhlak madmumah sendiri yaitu segala tingkah laku manusia yang dapat membawa kepada kebinasaan, kesengsaraan, dan kehinaan kepada diri kita sendiri
atau sebagai perangai buruk yang ada pada diri manusia. Untuk akhlak madmumah sendiri ini terbagi menjadi dua juga. Yang pertama ada maksiat lahir. Maksiat lahir yaitu yang dilakukan oleh anggota badan yang luar, seperti maksiat mata, ada maksiat lisan, maksiat tangan, maksiat banyak sekali yang dilakukan oleh anggota badan kita. Seperti maksiat lisan yaitu mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat atau berlebih-lebihan, seperti mencaci maki orang lain, itu sebagai maksiat lisan. Kalau maksiat telinga itu mendengarkan pembicaraan orang lain atau sebagai bunyi-bunyi yang tidak, lagu-lagu, terutama lagu-lagu yang mengandung yang tidak bermanfaat bagi diri kita sendiri. Ada maksiat mata, kita melihat sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita atau melihat hal yang tidak boleh kita lihat, itu tidak boleh. Itu termasuk maksiat lahir yang dilakukan oleh anggota badan. Sedangkan untuk maksiat batin, yaitu maksiat batin berasal dari hati manusia atau digerakkan atau menjadi suatu kebiasaan. Hati menjadi suatu kebiasaan. Lah maksiat batin ini sangat sangat berbahaya sekali bagi diri kita sendiri. Jadi selama maksiat batin ini belum bisa kita hilangkan, maka maksiat lahir belum bisa kita hindarkan. Jadi kunci utamanya bagaimana kita menghilangkan maksiat lahir atau maksiat batin dari diri kita, maka kita harus menghilangkan maksiat batin dulu. Ketika maksiat batin kita sudah menghindari, maka maksiat lahir pun juga ikut akan menghilang. Jadi gitu. Contoh maksiat batin yaitu marah, dongkol, dengki kepada orang lain, itu sangat sulit sekali kita hilangkan. Dan sombong, apalagi manusia itu mempunyai sifat yang sombong, padahal yang harus bersifat sombong yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat sulit sekali bagaimana kita menghilangkan maksiat batin ini. Ketika maksiat batin sudah hilang, sudah bisa kita hilangkan dari dalam diri kita, maka maksiat lahir pun akan terhindar dari kita. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu tentang bagaimana cara kita melihat baik dan buruk dari segi ajaran akhlak atau berdasarkan ajaran akhlak, moral, dan etika. Secara umum, kata baik dalam makna lugas berarti sesuatu yang patut dan berguna atau bermanfaat. Baik adalah sesuatu yang mencapai kesempurnaan. Sedangkan buruk itu dalam arti letterik, yaitu berarti rusak, busuk, atau jahat, yang tidak mencapai standar kebaikan. Dan untuk bagaimana cara kita melihat baik dan buruk dari segi moral, akhlak, dan etika, yaitu yang pertama tentang pengertian akhlak, moral, dan etika. Jika kita kaji lebih dalam lagi atau mendalam dan dikaitkan dengan konteks kalimat moral, etika, dan akhlak, itu memiliki pengertian yang berbeda. Kalau moral artinya ajaran tentang baik dan buruk yang diterima oleh umum. Sedangkan untuk moral yaitu ajaran tentang baik dan buruk yang diterima oleh umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, budi pekerti. Dan istilah moral sendiri itu digunakan untuk menentukan batas-batas suatu sifat, perangai, kehendak, atau pendapat dan perbuatan yang layak dikatakan benar atau salah. Itu sebagai batas-batas bagaimana. Sedangkan akhlak itu tentang baik dan buruk terhadap penilaian yang dipandang dari sudut hukum. Kalau moral itu tentang penilaian, batas-batas, sifat-sifat. Kalau sedangkan akhlak yaitu
penilaian yang dipandang dari sudut hukum yang ada dalam ajaran agama Islam. Sedangkan untuk etika itu diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Jadi etika itu ilmu tentang baik dan buruk yang mengenai atau mencakup tentang hak dan kewajiban moral. Nah, di sini ada juga standar baik dan buruk berdasarkan sifat yang ada pada manusia. Ada beberapa sifat manusia yang mendorong manusia berbuat dosa, di antaranya sifat ketuhanan, yaitu sifat rububiyah. Kenapa dalam diri manusia kok ada sifat ketuhanan? Karena di dalam diri manusia itu terdapat sifat takabur, sifat sombong yang membanggakan dirinya lebih besar, padahal yang lebih berkuasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua yaitu tentang sifat setan yang ada pada diri manusia. Kan manusia seringkali berbuat dosa, dan dosa tersebut dipengaruhi oleh adanya bisikan-bisikan dari setan. Dan yang ketiga yaitu yang ada pada diri manusia yaitu sifat hewan atau bahimiyah. Sifat hewan ini seringkali ada dalam diri manusia, terutama bersifat tomak atau rakus untuk memiliki segala sesuatu yang diinginkan, terutama manusia tentang syahwat atau nafsu yang sulit sekali ditahan. Itu tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan apabila ada salah kata saya dalam pengucapan atau dalam menjelaskan materi, tolong dimaafkan yang sebesar-besarnya, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Hilyatul Mashun mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.